Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Aditya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kusuma, absen 21. Perkenalkan, nama saya Iko Manurto Dharma, absen 14. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Purnawirawan, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ibu Teja Saputra, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ibu Dogo Cendrawinata, absen 5. Apa itu sistem bahan bakar injeksi dalam kendaraan? Sistem bahan bakar injeksi kendaraan adalah sistem yang menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Bahan bakar mesin berbeda dengan sistem karburator tradisional yang menggunakan prinsip vakum untuk mengalirkan campuran dalam udara dan bahan bakar ke mesin. Sistem injeksi menggunakan teknologi elektronik untuk mengontrol suplai bahan bakar dengan presisi yang lebih tinggi. Keuntungan utama penggunaan sistem bahan bakar injeksi dibandingkan dengan karburator. Efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Sistem injeksi dapat mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan kondisi pengoperasian kendaraan, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Fenomena yang lebih baik, injeksi bahan bakar dapat meningkatkan tenaga mesin dibandingkan dengan penggunaan karburator. Pengendalian yang lebih baik, sistem injeksi dapat mengontrol suplai bahan bakar dengan presisi yang tinggi sehingga memberikan pengendalian yang lebih baik atas performa mesin. Ramah lingkungan, sistem injeksi dapat mengurangi emisi gas buang yang merugikan lingkungan. Cara kerja injektor pada sistem bahan bakar injeksi adalah: injektor pada sistem bahan bakar injeksi bekerja dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Proses penyemprotan bahan bakar terjadi dalam beberapa tahap. 1. Injektor menerima sinyal dari unit kontrol mesin atau ECU untuk membuka katup injeksi. 2. Bahan bakar yang berada dalam tekanan tinggi dari pompa bahan bakar disemprotkan melalui nozi injektor ke dalam ruang bakar mesin. Bahan bakar yang disemprotkan harus memiliki ukuran partikel yang tepat agar dapat terbakar dengan efisien. 3. Proses penyemprotan bahan bakar ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Diulang secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponen utama sistem bahan bakar injeksi. Poin yang pertama, pompa bahan bakar. Bertugas untuk menghasilkan tekanan tinggi yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Poin yang kedua, injektor. Berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan presisi yang tinggi. Poin yang ketiga, unit kontrol mesin atau ECU. Mengontrol dan mengatur suplai bahan bakar berdasarkan informasi dari sensor-sensor yang terpasang di mesin. Poin yang keempat, sensor-sensor seperti sensor suhu udara, sensor posisi throttle, sensor oksigen, dan lain-lain. Sensor-sensor ini memberikan informasi kepada ECU untuk mengatur suplai bahan bakar dengan presisi yang tepat. Sistem bahan bakar injeksi diatur dan dikontrol oleh mesin atau unit kendal elektronik, menggunakan berbagai sensor untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi mesin dan lingkungan sekitar. ECU menggunakan informasi ini untuk mengatur suplai bahan bakar dengan presisi yang tepat. ECU juga dapat mengatur waktu penggantian, pengatur udara, dan berbagai aspek lain dari kinerja mesin. Ada dua jenis injeksi, yaitu injeksi tidak langsung dan injeksi langsung. Injeksi langsung dan injeksi tidak langsung adalah dua jenis injeksi dalam konteks sistem bahan bakar injeksi. Perbedaan utama antara keduanya adalah lokasi penyemprotan bahan bakar. Yang pertama, injeksi langsung. Pada injeksi langsung, bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar mesin. Hal ini memungkinkan bahan bakar untuk terbakar dengan lebih efisien dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Injeksi langsung juga dapat mengurangi emisi gas buang. Yang kedua, injeksi tidak langsung.
Pada injeksi tidak langsung, bahan bakar disemprotkan ke dalam saluran intake sebelum masuk ke ruangan bahan bakar mesin. Bahan bakar kemudian tercampur dengan udara sebelum terbakar. Injeksi tidak langsung umumnya digunakan pada mesin yang lebih tua atau pada kendaraan dengan performa yang lebih rendah. Dampak dari sistem bahan bakar injeksi yang buruk atau bermasalah pada kinerja dan emisi kendaraan dapat meliputi 1. Penurunan performa mesin jika sistem injeksi tidak berfungsi dengan baik. Suplai bahan bakar dapat menjadi tidak konsisten, mengakibatkan penurunan tenaga akselerasi kendaraan. Yang kedua, peningkatan emisi gas buang jika sistem injeksi tidak mengatur suplai bahan bakar dengan tepat. Dan dapat terjadi pembakaran yang tidak sempurna, menghasilkan peningkatan emisi gas buang yang merugikan lingkungan. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi jika sistem injeksi tidak efisien. Dan dapat terjadi pemborosan bahan bakar yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah pada sistem bahan bakar injeksi, berapa tanda dan gejala umum yang menunjukkan adanya masalah antara lain. 1. Mesin sulit dihidupkan atau mati mendadak. 2. Penurunan performa mesin. 3. Getaran atau suara kasar pada mesin. 4. Peningkatan konsumsi bahan bakar. 5. Peningkatan emisi gas buang. 6. Lampu indikator cek engine menyala. Untuk mendiagnosis masalah, biasanya diperlukan alat diagnostik khusus yang terhubung ke ECU kendaraan. Alat ini dapat membaca kode kesalahan dan memberikan informasi tentang masalah yang terjadi pada sistem bahan bakar injeksi. Perawatan khusus diperlukan untuk sistem bahan bakar injeksi guna menjaga kinerja yang optimal. Beberapa perawatan rutin yang dilakukan antara lain: membersihkan injektor secara berkala untuk menghilangkan sabar. Sekian video presentasi dari kami. Saya tutup untuk Pramusanti. Om Santi 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 Om.